Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Iya, apa kabar semuanya? Apakah sehat? Alhamdulillah masih diberikan kesehatan. Jadi sebelum kita memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Nah, jadi doanya kita mengikuti seperti video berikut ini. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Baiklah, selanjutnya di sini apakah ada yang tidak masuk? Baik, biar ibu absen terlebih dahulu ya. Wahid hadir, hadir. Helen hadir. Adit hadir. Rika Saputri hadir. Mutia hadir. Alhamdulillah hadir semua ya hari ini, alhamdulillah. Jadi tidak ada yang tidak masuk ya, masuk semua. Ya. Nah, jadi di sini apakah ada yang tahu ibu akan membahas tentang pelajaran apa? Ya, jadi di sini ibu mengajar SKI. Nah, jadi yang ibu akan sampaikan pada hari ini yaitu tentang bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad. Nah, di sini apa ada yang tahu bukti kerasulan Nabi Muhammad? Oke, belum ya. Baiklah, nanti ibu akan jelaskan. Nah, jadi tujuan mengapa kita itu harus, ada yang tahu mengapa kita harus tahu bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad? Nah, jadi tujuannya itu agar kita itu lebih memahami Nabi Muhammad itu bukti-buktinya itu seperti apa. Oke, jadi langsung saja kita masuk ke materi ya. Oke, baiklah, langsung saja kita masuk ke materinya. Jadi apa yang ibu bilang di awal tadi? Apa judul materi kita hari ini? Iya, bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di sini poin yang ibu bahas F dan G, yaitu awan menaungi perjalanannya dan tanda kenabian yang ada di antara dua pundaknya. Nah, yang pertama yaitu awan menaungi perjalanannya. Nah, berniaga ke negeri Syam. Kafilah dagang dari Mekah tatkala sampai di suatu tempat yang bernama Busro. Apa nama tempat tadi? Iya, Busro. Jadi rombongan itu bertemu dengan seorang pendeta. Pendeta dari Nasrani yang bernama, ada yang tahu siapa nama pendeta ini? Ya, jadi nama pendeta ini yaitu Buhairah. Pendeta Buhairah ini heran melihat sebuah kafilah dagang yang datang dari Mekah. Kafilah ini sudah sering lewat, tetapi kali ini mereka itu lewatnya sangat berbeda karena ini tidak seperti pada biasanya. Di atas mereka itu ada awan yang menaungi perjalanan mereka. Ketika mereka berhenti di bawah sebuah pohon, awan itu pun berhenti. Jadi awan itu mengikuti mereka. Pendeta itu memandangi rombongan ini.
seakan-akan mencari sesuatu dari mereka. Dia mendekat. Terus pendeta yang bernama Buhaira ini mendekat kepada rombongan ini, lalu memegang tangan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang masih anak-anak sambil berkata, adapun perkataan Buhaira ini ini adalah pemimpin dunia dan Rasul Tuhan semesta alam. Allah mengutusnya sebagai rahmat dari alam semesta. Nah, di antara sesepuh Quraisy ini bertanya, engkau tahu dari mana? Saat kalian tiba, kata Buhaira ini, saat kalian tiba, pohon dan batu menunduk sujud. Jadi pohon dan batu itu sujud kepada rombongan ini. Keduanya tidak sujud kepada manusia selain kepada Nabi. Jadi batu-batu itu tunduk dan patuh saat Nabi melewati tempat tersebut. Dan saat ini juga mengetahui dia itu sebagai Nabi dari khatam an-nubuwah yang ada di pundaknya. Nah, jadi jamuan makan pun pendeta sajikan untuk rombongan Abu Thalib, dengan maksud untuk memperhatikan satu persatu yang manakah yang telah membawa tanda-tanda kenabian itu. Nah, pada saat perjalanan itu Nabi masih kecil. Awalnya Nabi itu tidak langsung pergi ke rumah pendeta, dan selaku anak kecil dia tinggal menunggu barang dagangannya itu. Dia itu tinggal di tempat barang dagangannya itu. Setelah pendeta itu tidak menemukan yang dicarinya, maka bertanyalah dia kepada Abu Thalib, adakah di antara tuan-tuan yang belum datang kemari? Kata pendeta bertanya kepada Abu Thalib. Saya ini akan menjamu semuanya, sahut Abu Thalib. Ada seorang anak kecil. Abu Thalib pun menjawab, ada seorang anak kecil, keponakan saya sendiri. Dia sedang menunggu barang dagangan, jawab pendeta. Terus pendeta itu pun menjawab, bawalah dia kemari, sekalipun dia masih kanak-kanak. Kemudian Muhammad datanglah ke tempat pendeta itu. Setelah berhadapan muka dengan pendeta, maka pendeta itu pun memperhatikan gerak-gerik dan sifat-sifat seperti tanda yang dicarinya. Semuanya itu ada pada diri Muhammad. Nah, maka pendeta pun memuji-muji Muhammad dan memberi nasihat kepada Abu Thalib supaya anak ini dipelihara baik-baik, karena anak inilah yang akan menjadi pemimpin umat di kemudian hari. Andaikan diketahui oleh orang Yahudi bahwa anak ini yang menjadi Rasul di kemudian hari, tentu mereka berusaha untuk membunuhnya. Orang Yahudi ini mempunyai sifat yang busuk hati, dan mereka itu menginginkan orang yang menjadi Rasul itu hendaklah dari kalangan Bani Israel saja, jangan dari bangsa lain, terutama Arab. Nah, berita tentang diri Nabi Muhammad SAW bahwa ia akan menjadi pemimpin dunia dan Nabi diperkuat dengan tanda-tanda waktu kelahirannya. Nah, ada yang tahu tanda-tanda kelahiran Nabi? Salah satunya kelahiran Nabi Muhammad. Rasulullah ini lahir hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Muncul beberapa tanda kenabian pada saat kelahiran Nabi Muhammad. Pada saat itu langit malam menjadi sangat terang, berhala berjatuhan, istana Kisra berguncang, api Majusi sebelumnya yang tidak pernah padam menjadi padam, terbingkar, kelahiran terbelah. Tanda-tanda kenabian lainnya dapat terlihat oleh ahli Taurus dan ahli Injil yang hanif. Allah mendidik langsung Nabi Muhammad selama 40 tahun untuk menjadikan Nabi Muhammad sebagai suri tauladan terbaik bagi seluruh umat manusia di bumi ini. Nah, jadi tanda ini itu juga diselidiki oleh Tanurki atas perintah Raja Romawi Timur yang pada akhirnya membuatnya masuk Islam. Nah, dari penjelasan yang Ibu jelaskan tadi, apakah ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada yang ingin bertanya, Ibu yang akan bertanya kepada kalian. Oke, ada yang ingin bertanya?
Baiklah, tidak ada yang ingin bertanya ya. Jadi, Ibu ingin bertanya kembali. Jadi, apa saja ciri-ciri kenabian yang dilihat oleh pendeta Bukhaira pada diri Nabi Muhammad SAW? Yo, apakah ada yang tahu apa yang dilihat pendeta sehingga dia yakin kalau Nabi Muhammad itu adalah Rasul? Oke, jadi pertama-tama sesuai yang Ibu bahas tadi, pendeta Bukhaira ini melihat awan yang menaungi perjalanan mereka. Dan pada saat Nabi tiba ke negeri Syam, pohon dan batu ini menunduk sujud. Bukan menunduk sujud kepada manusia, tetapi menunduk sujud kepada Nabi. Dan pendeta Bukhaira pun semakin yakin pada saat dia mengetahui Nabi dari khatam an-nubuwah yang ada di pundaknya. Oke, selanjutnya Ibu ingin bertanya kembali, yaitu, nah di sini kan yang membuat pendeta Bukhaira ini yakin bahwa Muhammad itu adalah Rasul karena dilihat dari khatam an-nubuwah yang ada di pundaknya. Jadi di sini ada yang masih ingat apa yang dimaksud dengan khatam an-nubuwah? Oke. Nah, jadi khatam an-nubuwah ini adalah tanda kenabian yang ada pada diri seorang nabi. Khatam an-nubuwah artinya stempel kelahiran, atau tanda ini merupakan tahi lalat yang berwarna hitam ke kuning-kuningan. Nah, selain itu para ulama itu juga mengatakan bahwa ada juga salah satu ulama yang mengatakan di sini tertulis bahwa Muhammad Rasul utusan Allah. Oke. Nah, jadi kalian sudah paham ya? Oke, alhamdulillah sudah paham. Nah, jadi itulah bukti-bukti kerasulan Nabi pada poin F dan G. Baiklah, materi yang Ibu sampaikan cukup di sini saja ya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Nah, jangan lupa ini dibaca ulang ya, agar kita tidak lupa dengan materi-materi yang sudah kita pelajari. Nah, untuk menutup pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, materi yang Ibu sampaikan cukup di sini saja ya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Nah, jangan lupa ini dibaca ulang ya, agar kita tidak lupa dengan materi-materi yang sudah kita pelajari. Kesimpulan dari bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad, pada saat Nabi mengikuti pamannya berdagang ke Syam, usianya itu 12 tahun. Selama perjalanan, mereka itu tidak merasakan kepanasan karena awan yang menaungi selama perjalanan. Pada saat mereka sampai di tempat yang bernama Busro, rombongan ini bertemu dengan seorang pendeta Nasrani yang bernama Bukhaira. Karena pendeta Bukhaira ini melihat pohon dan batu tunduk kepada Nabi Muhammad, untuk memastikan pendeta pun mengadakan perjamuan. Di perjamuan itu pendeta tidak merasakan tanda-tanda itu lagi, sehingga pendeta pun bertanya kepada Abu Thalib, apakah ada yang tidak datang di antara kalian? Abu Thalib pun menjawab, ada keponakan saya sendiri, dia masih anak-anak. Pendeta pun menjawab, bawalah dia kemari meskipun anak-anak. Setelah Muhammad datang ke tempat pendeta itu, pendeta pun melihat gerak-gerik dan sifat-sifat serta tanda yang dicarinya itu ada pada diri Muhammad. Tanda-tanda yang ada di antara dua pundaknya. Jadi khatamun
Khatam an-nubuwah ini adalah tanda kenabian yang ada pada diri seorang nabi. Nah, tanda itu berwarna hitam kekuning-kuningan. Selain keajaiban awan tadi, tanda ini telah membuat pendeta Buhairah menyuruh Abu Thalib yang sedang berdagang ke negeri Syam untuk membawa Nabi Muhammad pulang ke Mekah karena pendeta khawatir jika diketahui oleh orang-orang Yahudi, maka Nabi akan dibunuh. Untuk menutup pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabahu. Artinya, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran, sehingga kami dapat mengikutinya. Dan tunjukkanlah kepada kami kejelekan, sehingga kami dapat menjauhinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.